jadi di sini saya akan menjelaskan logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Biasanya logika matematika digunakan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan validasi dalam membuktikan validasi dalam menyatakan suatu argumen. Nah, di dalam logika matematika ini ada 5 istilah, yaitu yang pertama konjungsi. Konjungsi merupakan kalimat majemuk dengan menggunakan kata huruf dan, sehingga notasi ini akan dibaca B dan Q. Yang kedua ada disjungsi. Disjungsi merupakan suatu kalimat majemuk dengan menggunakan kata huruf atau, sehingga notasi ini akan dibaca P atau Q. Yang ketiga adalah negasi. Negasi itu bisa disebut dengan lingkaran. Di negasi tidak hanya menggunakan kata bukan, tetapi bisa menggunakan kata tidak. Jadi notasi ini akan dibaca bukan P. Yang keempat ada implikasi. Implikasi merupakan suatu kalimat majemuk dengan menggunakan kata huruf jika maka, sehingga dalam notasi ini akan dibaca jika P maka Q. Sebagai contoh, P itu besok cuaca cerah, Q itu saya akan pergi ke pantai. Jadi dari jika P maka Q akan terdapat kalimat jika besok cuaca cerah maka saya akan pergi ke pantai. Yang terakhir implikasi. Implikasi merupakan suatu kalimat majemuk dengan menggunakan kata huruf jika dan tidak jika. Maka dari notasi ini akan dibaca P jika dan tidak jika Q. Misal sebagai contoh, P itu angka 10 habis dibagi 2. Q 10 adalah bilangan genap. Maka dari P jika dan tidak jika Q itu angka 10 habis dibagi 2 jika dan tidak jika 10 adalah bilangan genap. Selanjutnya ada ekivalensi. Jadi ekivalensi adalah pernyataan yang sudah pasti kebenarannya. Ekivalensi menggunakan 3 operasi. Yang pertama ada negasi, konjungsi, dan disjungsi, atau yang biasa kita sebut dengan ingkar dan atau. Lalu di sini kita juga menggunakan simbol-simbol seperti P itu premis pertama, Q premis kedua, R premis ketiga, T true, F false. Ekivalensi memiliki 12 hukum. Yang pertama ada identity laws. P dan T ekivalen dengan P. P atau F ekivalen dengan P. Yang kedua ada domination laws. P atau T ekivalen dengan T. P dan F ekivalen dengan F. Lalu yang ketiga ada idempotent laws. P atau P ekivalen dengan P. P dan Q ekivalen dengan P. Lalu yang keempat ada complementation laws. Negasi P dinegasikan ekivalen dengan P. Yang kelima, commutative laws. P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Yang keenam ada associative laws. P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau R. Lalu ada P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Oke, selanjutnya yang ketujuh, distributive laws. P atau Q dan R ekivalen P atau Q dan P atau R. P dan Q atau R ekivalen P dan Q atau P dan R. Yang kedelapan, De Morgan. Negasi P dan Q ekivalen negasi P atau negasi Q. Negasi P atau Q ekivalen negasi P dan negasi Q. Yang kesembilan, absorption clause. P atau P dan Q ekivalen P. P dan P atau Q ekivalen P. Yang ke-10, negation. P atau negasi P ekivalen P. P dan negasi P ekivalen false. Yang ke-11, implikasi. P. Jika P maka Q ekivalen negasi P atau Q. Yang ke-12, yang terakhir, kontraposisi. Jika P maka Q ekivalen, jika negasi P maka negasi P. Oke, sekian untuk penjelasan aturan ekuivalensi. Jadi di sini saya akan
dari ekivalensi. Di sini saya memilih hukum De Morgan. Negasi P, negasi dari P atau Q, ekivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kita akan membuktikan menggunakan tanda kebenaran, di mana nilai P ada true, true, false, false, dan nilai Q adalah true, false, true, false. Langkah selanjutnya, kita akan mencari negasi dari P, di mana negasi dari true adalah false dan negasi false adalah true. Maka dampak negasi P-nya adalah false, false, true, true. Dan negasi P-nya didapat false, true, false, true. Lalu selanjutnya kita akan mencari P atau Q. Kita ingat bahwa di disjungsi, jika ada dua pernyataan bernilai sama, maka nilainya salah. Kita lihat tabel P dan Q. True atau true bernilai true. True atau false bernilai true. False dan true bernilai true. False, false bernilai false. Lalu kita mencari negasi dari P atau Q. P atau Q kita sudah cari, tinggal kita negasikan menjadi false, 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 true. Lalu yang terakhir kita cari negasi P dan negasi Q, di mana dan atau konjungsi, jika ada dua pernyataan bernilai benar, maka nilainya benar. Kita lihat kolom negasi P dan negasi Q. False dan false bernilai false. False dan true bernilai false. True dan false bernilai false. True dan true bernilai true. Kita lihat dua kolom terakhir. Jika ada pernyataan yang seperti ini, yang nilai kebenarannya sama untuk semua kemungkinan, maka disebut ekivalensi. Jadi terbukti. Baik, di sini ada aturan penyimpulan. Aturan penyimpulan ada banyak contohnya. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens bisa dilambangkan dengan MP. Ketika pernyataan pertama jika P maka Hi, lalu pernyataan kedua P, kesimpulannya adalah Hi. Contohnya, hari ini hujan, maka tanah akan basah. Pernyataan kedua, hari ini hujan, kesimpulannya adalah tanah akan basah. Lalu yang kedua ada modus tollens atau dilambangkan dengan MT. Pernyataan pertama adalah jika P maka Hi, lalu pernyataan kedua adalah tidak Hi, maka kesimpulannya adalah tidak P. Lalu yang ketiga ada silogisme atau dilambangkan dengan sil. Jika P maka Hi, lalu pernyataan kedua adalah jika Hi maka R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Contohnya, hari ini hujan, maka tanah akan basah. Lalu pernyataan kedua, hari ini tanah basah, maka aku tidak berangkat sekolah. Lalu kesimpulannya adalah jika hari ini hujan, maka aku tidak berangkat sekolah. Yang keempat ada deskriptif silogisme atau dilambangkan dengan DS. Jika P atau Hi, lalu pernyataan keduanya adalah bukan P, maka kesimpulannya adalah Hi. Lalu yang kelima, konstruktif dilema. Jika pernyataan pertama adalah jika P maka Hi dan jika R maka S, lalu pernyataan keduanya adalah P atau R, maka kesimpulannya adalah Hi atau S. Lalu yang keenam adalah deskriptif dilema atau bisa dilambangkan dengan DD. Ketika pernyataan pertama adalah jika P maka Hi dan jika R maka S, lalu pernyataan keduanya adalah bukan Hi atau bukan S, maka kesimpulannya adalah bukan P atau bukan R. Contohnya adalah jika hari ini hujan, maka hari ini tanah akan basah. Dan hari ini aku tidak berangkat sekolah, maka aku akan absen. Lalu pernyataan kedua adalah hari ini tanah akan basah, hari ini tanah tidak basah.
atau hari ini aku tidak absen. Maka kesimpulannya adalah hari ini tidak hujan atau hari ini aku tidak berangkat sekolah. Lalu yang ketujuh adalah simplifikasi atau dilambangkan dengan sim, yaitu pernyataan pertama yaitu P dan he. Lalu kesimpulannya adalah P atau bisa jadi kesimpulannya adalah he. Untuk adisi, jika ada suatu pernyataan bisa ditambahi dengan atau dengan pernyataan lain. Oke, tadi kalian sudah belajar mengenai ekuivalensi dan juga aturan penyimpulan. Nah, dalam aturan penyimpulan itu ada yang namanya kesimpulan. Tapi gimana sih cara kita mengetahui apakah kesimpulan dari suatu pernyataan itu benar atau salah? Oke, di sini saya akan menjelaskan caranya melakukan pembuktian untuk kesimpulan. Di sini saya mempunyai contoh pernyataan yang dimana ini sudah terdapat kesimpulannya. Nah, saya akan membuktikan kesimpulannya ini benar atau tidak sih. Oke, untuk contoh soalnya ini saya ambil dari buku Set Theory and Logic karya Robert R. Stoll. Untuk soalnya, if I take bus and the bus is late, I will miss appointment. If I miss my appointment and start to feel hopeless, I shouldn't go home. If I don't get the job, then I start to feel hopeless and have to go home. Therefore, if I take the bus and the bus is late, I will get the job. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah menandai. Jadi, kita misalkan dulu setiap pernyataannya menjadi suatu huruf. Misalnya di sini, if I take bus, saya misalkan ini menjadi P. And the bus is late, saya nyatakan sebagai Q. Saya misalkan sebagai Q ya. Kemudian I will miss appointment. Miss appointment di sini saya misalkan sebagai N. If I miss my appointment, ini kan sama dengan ini, maka ini juga tetap L. And start to feel hopeless, di sini start to feel hopeless saya nyatakan sebagai S. I shouldn't go home. Karena ini shouldn't alias tidak seharusnya, maka di sini saya nyatakan sebagai negasi ya. Saya di sini di negasi T. Kemudian if I don't get the job, itu adalah di sini saya nyatakan ada the job itu sebagai N. Negasi N. Karena don't get the job. Then I start to feel hopeless. Di sini start to feel hopeless itu S kan. Sudah, maka and have to go home. Have to go home itu kebalikannya dari I shouldn't go home. Maka ini tandanya dimisalkannya sebagai T seperti itu. Therefore, if I take the bus and the bus is late, I will get the job. Ini juga sudah ada ya untuk pemisalannya di sini. Oke, kemudian kita susun pernyataan ini menjadi pemodelan matematika. Oke, yang pertama, if I take bus, jika P, ini untuk pernyataan pertama, and the bus is late, dan Q, I will miss my appointment, maka F. Ya. Kemudian pernyataan kedua, if I miss my appointment, ini F, and start to feel hopeless, dan S, I shouldn't go home, maka negasi T. Kemudian, if I don't get the job, yaitu pernyataan ketiga, negasi N, maka if I don't get the job, then I start to feel hopeless and have to go home. I start to feel hopeless itu adalah S. S dan have to go home T. Therefore,
Therefore, if I take the bus and the bus is late, I will get the job. Therefore, ini adalah kesimpulannya. Maka di sini kesimpulannya adalah P dan I, maka N. Ini adalah pemodelan matematika. Baik, untuk membuktikan apakah kesimpulan di sini sudah sesuai dengan pernyataan-pernyataannya, yang pertama saya lakukan adalah mengubah bentuk kedua ini menggunakan hukum implikasi. Jadi, karena ini kita ubah menjadi hukum implikasi ya. Sebentar. Negasi. Kita anggap R dan S ini sebagai P, maka negasi R dan S. Jika negasi R dan S, maka negasi P. Ini kita ubah implikasi. Oke, selanjutnya yaitu kita modifikasi ini menggunakan hukum De Morgan. Kita operasikan menggunakan hukum De Morgan ya. Negasi R, negasi dan itu adalah atau. Jadi negasi R atau negasi S, maka negasi P. Selanjutnya yang nomor 6. Mohon maaf sebetulnya di sini ada kesalahannya, saya keliru. Ini seharusnya atau ya teman-teman, berdasarkan indikasi ini seharusnya menjadi atau. Ini juga atau. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan hukum komutatif, yaitu kita ubah menjadi negasi R atau dalam kurung negasi S atau negasi P. Lima komutatif. Ini saya singkat menjadi kom ya. Selanjutnya yang ketujuh, karena ini bisa diubah lagi menjadi bentuk jika dan maka. Jika P maka Q misal, maka ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk implikasi. Jadi jika R maka negasi S atau negasi P. Ini berarti nomor 6 kita implikasi. Selanjutnya langkah yang ke-8. Di sini kita bisa melihat dari pernyataan nomor 1 dan nomor 7, ini bisa kita lakukan sifat aturan penyimpulan yaitu silogisme. Jadi kita gunakan itu ya menjadi P jika P dan Q, maka negasi S atau negasi P. Ini berarti 1 dan 7 kita silogisme. Selanjutnya step yang ke-9, yaitu kita bisa melihat pernyataan yang nomor 3. Di sini saya akan menggunakan sifat kontraposisi, yaitu dari sifat ekuivalensi. Kita kontraposisi menjadi negasi dari S dan T. Jika negasi S dan T, maka negasi dari negasi N. Berarti pernyataan ketiga kita kontraposisi. Selanjutnya yaitu step 10. Di sini saya akan melakukan sifat De Morgan terhadap negasi S dan T. Di sini kita lakukan sifat De Morgan, jadi negasi S atau negasi T, maka negasi dari negasi N. Berarti ini nomor 9 kita De Morgan. Selanjutnya, di sini kita bisa menggunakan sifat yang complementation. Jadi kita complementation lagi. Negasi S atau negasi T
jika negasi S atau negasi P, maka negasi dari negasi N yaitu adalah ini berarti nomor 10 kita komplement. Selanjutnya kita yang ke step 12. Kita bisa melihat dari pernyataan 8 dan juga 11 ini bisa kita lakukan menggunakan aturan penyimpulan lagi yaitu silogisme, karena di sini bentuk dari negasi S atau negasi T sudah sama dengan ini. Jadi kita bisa melakukan operasi silogisme atau aturan penyimpulan silogisme. Jadi jika P dan Q maka N, berarti aturan 8 dan 11 kita silogisme. Oke, di sini kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan dari ketiga pernyataan ini adalah jika P dan Q maka N. Kemudian di sini di step yang ke-12 bentuk dari pemodelan matematikanya sudah sama dengan bentuk pemodelan matematika dari kesimpulannya. Itu artinya kesimpulan dari pernyataan ini itu sudah terbukti benar. Jadi kesimpulannya sudah terbukti benar. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk membuktikan apakah kesimpulan dari pernyataan itu benar atau tidak. Jadi menggunakan step-step seperti ini, lalu bisa menggunakan aturan penyimpulan atau menggunakan ekuivalensi atau menggunakan kedua-duanya. Oke, nah karena tadi kita sudah belajar aturan penyimpulan kan ya, dan ini sebenarnya udah ada kesimpulannya. Tapi saya akan memberikan kalian sebuah tugas, yaitu untuk melakukan aturan penyimpulan, ya, menggunakan aturan penyimpulan untuk mendapatkan kesimpulan ini. Oke guys, sekian video